berapa harga Bitcoin di akhir 2024. Oh, 2024. Kalau 2024 sih Iya, akhir 2024. turun ya ke 50. Di akhir 50. 2024 50.000. Akhir 50.000. 2024 kan lu bilang kan? Iya. Akhir tahun ini. Akhir 2024, tapi 2026 Iya. 150. Oh, oke. Wah, berarti dia bulannya di 2026 bukan sekarang. Alasannya gimana? Udah pasti bro, itu tiap bulan September ke bawah itu udah pasti drop lah, udah pasti. Jadi pertanyaan gue adalah konsepnya no-bid trend pulse adalah untuk orang-orang yang nggak ngerti di crypto, nggak taruh di exchange, gimana cara bisa maksimas gain. Jadi biarkan yang controlling kapan jual, kapan beli itu ada di pihak nobi. Nah tapi fundnya itu tetap aman karena itu semua di on-chain dan udah dalam bentuk smart contract. Jadi mereka mau tarik kapanpun itu nggak ada masalah. Nah itu sebenarnya strong suit-nya dari Nobi Trend Pool seperti itu. Jadi on-chain ETF. Nilai gitu. Dari saat dia beli, saat dia ambil sama nggak kira-kira? Atau ada plus bisa naik, berapa persen? Bisa naik, bisa turun. Saat dia masuk sekarang, kemudian katakanlah 6 bulan ke depan si kriptonya itu turun 15% contohnya. Nah pada saat dia naik, apakah sama dengan minus 15% atau lebih dikit atau bagaimana? Sama. Bisa jadi, bisa sama, bisa lebih dikit. Karena kita bisa jadi exit duluan. Jadi goalnya dari Nobi Trend Pulse adalah kita nge-beat market. Jadi daripada lo taruh Bitcoin doang, mendingan lo taruh di Nobi Trend Pulse. Sedikit lebih sama amannya karena dalam bentuk di on-chain, dalam bentuk WBTC ya kan. Goalnya dari Nobi Trend Pulse adalah pada saat lo exit ke USDT, itu udah dilakukan oleh Nobi Trend Pulse. Nobi si pihaknya Nobi, strategisnya Nobi yang bakalan controlling. Oke, sekarang kayaknya ini udah lumayan udah top market nih. Kita udah top saatnya kita untuk exit sedikit gitu, exit 50%. Nah, pada saat market turun, dia akan turun. Jadi intinya adalah lu mau tujuan Nobi Trend Pulse adalah untuk investor yang belum terekspos ke kripto, dia mau taruh di kripto, tempat paling aman di mana? Di Nobi Trend Pulse. Nggak sama kan dengan harga yang sekarang kan? Sama. Jadi gini, bedanya gini aja sih Bel. Kan orang, gue nggak tahu sering ditanyain sama orang atau nggak. Setiap kali orang suka nanya sama gue, ini udah boleh beli belum? Atau enggak, gue udah boleh take profit belum? Ya kan? Sering banget gue ditanyain seperti itu. Terutama di Bitcoin, Ethereum lah ya kan. Kalau udah main meme coins atau main alt yang lain, kemungkinan orang itu udah ngerti lah. Maksudnya udah punya guidance sendiri mau keluar masuk. Tapi untuk orang-orang retail yang masih coba-coba, itu biasanya pasti nanyanya kapan gue masuk atau enggak kapan gue keluar atau gue beli apa, betul kan? Pertanyaannya paling itu. Ya kan, sebenarnya Nobi Trend Pulse ini kita buat untuk menjawab problem orang-orang yang suka, gue bingung nih kapan gue masuk, kapan gue keluar. Nah ini sebenarnya Nobi Trend Pulse ini ngebantu orang-orang seperti itu untuk ya udah, lu masuk ke sini, nanti keluar masuknya kita yang ngatur. Kapan kita keluar, kapan kita masuk, kapan kita keluar, kapan kita all in, kapan kita 50-50 atau cuma 75% di Bitcoin atau di 25% di USDT, itu kita yang atur, kita udah ada strateginya gitu. Jadi tujuan Nobi Trend Pulse seperti itu, untuk meng-cater orang-orang yang memang masih buta lah ibaratnya, baru mencoba, baru pengen masuk dunia kripto. Nah kita pengen menjawab itu gitu loh. Tapi bro, sorry to say bro ya, ini kan gue kenal dengan beberapa teman-teman trader juga yang mereka ya dalam tanda kutip menggunakan istilah mutual fund juga gitu ya. Mungkin nggak tahu lah gue mau sebut nama atau nggak gimana. Nah cuman ada kejadian waktu itu hampir kumpul 6 juta US dan terakhir hilang. Gue dengar kabarnya hilang dan alasannya macam-macam. Ada co-foundernya yang kayaknya gue tahu deh ini apa nih. Tahu ya. I think yang berbeda dari mereka adalah kita on chain sih. Jadi dalam arti lu bener-bener bisa lihat what's going on. Oke. Jadi bener-bener lu bisa lihat aktivitas gua tuh apa aja, terrecord semua. Iya, nggak usah ribet lu kayak terscan. Oh gimana nih caranya? Enggak. Itu udah jadi poin penting bro, karena itu udah divalidasi langsung. Makanya sekarang saatnya lu mulai marketing kan. Nah, jadi intinya kalau gue bisa bilang adalah lu taruh di Nobi Trend Pulse itu kan karena ada protokolnya. Protokolnya itu pakai enzyme. Nah, enzyme itu udah ngebantu adalah kita ngebantu gimana cara mengamankan duit user. Seperti lo taruh di LP Uniswap lah, nggak bisa ngambil fund yang lo taruh di LP. Nih, si Nobi Trend Pulse menggunakan protokol namanya enzyme. Nah, di enzyme itu lo taruh di enzyme, selama lo pegang private key-nya, Nobi nggak bakal bisa ngambil fund lo. Dalam bentuk apapun nggak bisa ngambil dia. Dia cuma bisa nge-switch doang. Dan dia nggak bisa nge-switch ke token-token yang meme token tuh nggak bisa, karena tokennya itu udah dikontrol oleh
si Enzyme. Cuman boleh misalkan WBTC, Ethereum, USDT, tapi misalkan ada token namanya misalkan katakanlah meme token gitu katakanlah. Si Enzyme udah bilang nggak boleh. Ini token apaan? Harus di KYC dulu tokennya gitu. Jadi intinya dengan Nobit Trendpulse, punya dana lo, tapi kita nggak bisa ngambil fund lo. Jadi lo nanti bentuknya bentuknya dalam USDT, WBTC, kalau enggak dalam bentuk Ethereum. 3 ini doang yang bisa. Ya, betul. Jadi waktu lo exit. Jadi misalkan katakanlah di Enzyme, di Nobit Trendpulse ada $6 juta. Si Nobi nggak bakal bisa ngambil $6 juta. Ya di situ doang. Palingan yang Nobi bisa lakukan adalah melakukan kesalahan. Kesalahan contohnya kayak gini. Nobi misalkan bilang sekarang market udah top, terus dijual ke USDT sama dia. Ternyata market belum top, naik lagi. Nah, opportunity loss itu yang kemungkinan besar terjadi oleh Nobit Trendpulse. Dan segala aktivitas kita tuh benar-benar semacam memberikan option. Contohnya, Bang, kita main di ini yuk, di futures, atau kita main di options, atau kita main di coin spot only ya. Nah, kita cuma di spot. Spot dong. Tradisional banget ya. Kita cuma di spot, spot only. Ya, nanti kita ngomong. Cuma sekarang produk yang bakal Nobi offer adalah Nobit Trendpulse ini, spot market, on-chain. Jadi sekarang kedepannya yang Nobi kita mau buat adalah, ini ada produk baru dan Enzyme lumayan aman, dan kita kenapa nggak bikin aja ETF on-chain di Indonesia? Makanya kenapa kita mau bikinnya on-chain, karena kita dalam arti kita nggak mau menghimpun dana kan, kita nggak mau pegang dana lu, karena kita di on-chain kalian saling kita self custody aja. Gitu. Kalian siap lah untuk arah situ ya. Ya karena misalkan tadi balik lagi ke regulasi itu poin penting lah, karena memang kenapa kita bikin on-chain, betul. Karena kita tahu belum ada regulasinya di Indonesia. Gitu loh, belum ada regulasi. Bapepti pun cuma mengurusi exchange, bursa, depository, ya kan? Ya cuma ada itu saat ini. Nah, kita mau bikin something yang kita tahu dibutuhkan di masyarakat, terutama orang-orang yang baru mulai di kripto ya. Nah, tapi kita nggak mau menghimpun dana. Caranya gimana? Kita caranya on-chain lah. Yang ada cara lain. Kan, ya? Iya, wallet ke wallet, betul. Wallet ke wallet dan LP token. Kalian akan dapat LP tokennya gitu. Self custody. Dan semua di on-chain, smart contract. Nah, itu kalau nanti lu bisa klik linknya, nanti lu bisa lihat itu tuh sebenarnya UI UX-nya bagus banget. Jadi everything we do itu kelihatan banget dan gampang sekali dicek. Misalkan kita orang deposit aja kelihatan di situ. Address-nya apa aja itu juga ketahuan semuanya. Address lu misalkan ada satu address deposit $500, satu address deposit $60, itu semua kelihatan. Jadi benar-benar setransparan mungkin. Jadi nggak kayak tadi cerita lu kayak tadi yang $6 juta atau apa itu ya. Basically itu kan black box. Dalam arti lu cuma tahu titip duit, iya. Nggak tahu kita cuma dikasih laporan sama dia. Gimana. Betul kan, seperti itu kan. Nah iya, duitnya mau dipakai kemana kita nggak tahu. Duitnya dipakai di future atau trading apa kita nggak tahu juga. Nah kalau ini benar-benar semua on-chain, semua transparan. Kapan gua ngelakuinnya, gua masuk kapan, gua keluar kapan, orang deposit semua kelihatan. Sama kayak Uniswap lah. Gua ngambil fee berapa itu juga kelihatan. Cuman bedanya kalau Uniswap kan kita personal. Ini kan mutual ya. Itu emang bareng-barengan ya. Ya, betul. Kayak ini kita berusaha bikin setransparan. Kalau di reksadana kan ada istilahnya beli satu produk gitu ya. Kemudian nanti produk ini 1 miliar kita belilah habis. Kemudian buat lagi produk 1 miliar habis. Gitu nggak modelnya? Oh, berarti ini masuk terus ya? Oh, enggak. Ini nggak ada limit. Gitu ya? No limit. Ya, kayak ETF, persis kayak ETF. Makanya kenapa tadi Albert bilang on-chain ETF ya karena ini memang seperti ETF. Jadi tidak ada udah 1 juta, misalkan $1 juta, udah ya nggak ada yang bisa masuk lagi, bukan begitu. Ya kecuali kita decide seperti itu. Tapi kita itu udah smart contract ya, dalam arti kita sekarang udah dibuat limitless. Jadi kita nggak bisa ubah balik dari limitless jadi ada limit gitu. Kecuali kita bikin produk baru, di produk baru itu kita bikin limit gitu. Karena sekarang kita bikin jadi public fund. Anyone, everyone, anywhere can join. Oke. Ini ada apa limitasi, bro? Gitu. Depositnya bebas ya karena udah based on dan semua self custody. Iya. Jadi nggak harus bisa Matic atau nggak USDT. Lah. Nah, lu beli Matic atau USDT-nya di Polygon Network itu terserah lu mau di exchange manapun yang lu comfortable lah gitu. Mau dibeli .finance boleh, kan bisa dibeli. Pokoknya gini, si Dion kan dari Nobi-nya, gue dari beli finance-nya. Nah, jadi gue tujuannya adalah ngebantu Nobi gimana cara onboarding on-ramp-nya dari orang-orang yang misalkan investor yang pemula itu bisa masuk langsung ke Nobi
Nobit Trend Oh, lu Pulse. Itu provider goalnya untuk kalau itunya, dari payment produknya systemnya. gua kayak gitu. Ya, gitu. Betul sekali. Semua P2P-nya semuanya gue tinggal buka karena waktu lu, jadi sebenarnya kita punya namanya kayak token lah. Jadi begitu lu taruh di Nobit Trend Pulse, lu dapet token itu kayak unit link-nya atau misalkan LP kayak token lah, LP token. Mereka sebutnya LP lu token. tahu misalkan Shares. Sorry, mereka sebutnya shares. Shares-nya. Jadi lu dapat shares dalam Iya. bentuk NTP, nama tokennya NTP. Nah, shares token Nama NTP token ini bisa di transfer. Jadi lucunya Iya. kalau di ETF on-chain, jadi misalkan katakanlah gue taruh di Nobit Trend Pulse, gue dapat token itu. Nah, token itu share di dalam Nobit Trend Pulse. Nah, gue transfer ke lu, Bel. Waktu gue transfer ke lu punya share itu, dia otomatis di ETF on-chain-nya dari Nobit Trend Pulse itu. Nah, dengan terus lu mau uangin lagi bisa. Jadi sebenarnya ini menurut gue ini bagus banget untuk kayak lu mau invest aset kripto, lu cuma perlu adalah pastiin adalah lu simpen 12 kata atau enggak 24 kata rahasia di wallet lo, habis itu lu udah taruh aja gitu. Jadi selama Nobit Trend Pulse marketingnya benar, produk ini berjalan bagus, lu tinggal transferan share-nya aja. Kalau lu mau misalkan katakanlah lu mau bayar seseorang atau berapapun itu bisa. Gitu, Bel. Jadi ini produk menurut gua nih kalau kita blow up-nya bagus, bener, lu ini bakalan jalan. Menurut gua ini bakalan lebih bagus daripada exchange karena tapping marketnya lumayan besar daripada lu taruh di exchange. Sebenarnya kayak gitu kalau dari gua. Gitu, Bel. Iya, bro, siap. Ada di Nobi Mobile nggak ya? Nggak ada. Lu ke ini aja. Lu ke browser lu, nobi.id, ke Chrome aja. Udah tahu tadi linknya. nobi.id/trend, TREND. Nggak ada di aplikasi itu karena dApps lah. Kita bikinnya dApps kan, bukan di mobile application. Iya, betul. Kita ada mobile application, Nobi itu ada, tapi itu lebih ke arah checks lah. Ini udah versi live ya? Masih $100 ya? Sudah live, udah bisa join anytime. Masih $600 launchnya. Loh, baru launch. Kita makanya baru launch nih. Ya, kita makanya lagi set nih, gue lagi sama Albert lagi mau promo gitu. Kita lagi mau promo. Iya, ini baru 2 minggu lalu. Bener-bener baru 2 minggu. Bisa kelihatan kok aktivitasnya. Bro, coba aja lihat aktivitas ya? pertama kali aktivitasnya kapan. Itu mah dari bisa lewat Trust Wallet. Enggak, maksudnya iya, bisa Trust Wallet. Dari browser Trust Wallet aja bisa kok. No problem. Bisa. Iya. Browser Wallet. Bisa browser Wallet. Lu ke browser Wallet aja. Bisa kok. Ke browser Wallet masukin aja. Masukin aja Nobi URL-nya. Jadi kalau dari gue sih pribadi, gue bilang sama Nobi gimana caranya kuatin dari strategisnya, dari tradernya kan, gimana caranya kita bisa ngebit marketnya. Tujuannya Nobi adalah selama dia bisa ngebit market. Jadi gini, orang taruh Bitcoin doang kan. Banyak banget lah YouTuber suruh taruh Bitcoin dong. Tapi kalau gue sama Dion aja percaya, gue aja nggak punya Bitcoin banyak kan. Karena the next-nya pasti bukan Bitcoin lah. Bitcoin bisa naik berapa sih? Nah, jadi tujuannya adalah kita pakai Nobit Trend Pulse adalah kita ngebit Bitcoin. Jadi kita bisa ngomong ke investornya nanti yang ke Nobit Trend Pulse, kita bilang, lu kalau di Bitcoin lu cuma naik 10%. Tapi kalau lu taruh Nobit Trend Pulse, lu bisa naik 15%. Jadi lu bisa untung 5%. Nah, itu goalnya sebenarnya dari NTP. Nah, goalnya dari gua adalah gimana caranya onboarding ke Nobit Trend Pulse itu lebih mudah daripada lo beliin di exchange. Itu goalnya sebenarnya gua. Ya, betul. Jadi balik lagi sih Bel, kalau tadi kan gua dengar lo punya background kan, gua tuh trader agresif ya. Ini jangan expect seminggu bisa 10%, 2 minggu 10%. Ya tergantung, kecuali Bitcoin di minggu itu naik 10% ya mungkin. Ada posibilitas, tapi jangan expect ketika jadi ini tuh strategi yang dimana kayak Bitcoin naik 10%, mungkin gue naik 10%. Tapi kalau Bitcoin turun 15%, mungkin gue cuma turun 10%. Gitu loh. Iya. Jadi ekspektasinya seperti itu. Jadi jangan jadi gue juga mau mengedukasi gitu ya masyarakat di Indonesia gitu. Jangan sampai ini menjadi alat yang penting gue cepet kaya gitu. Karena ini menjadi hal-hal yang salah ya kadang-kadang di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia lah, di seluruh dunia gitu. Kripto ini investasi cepet kaya gitu. Tapi sebenarnya yang rugi tuh banyak loh, cuman nggak ini aja. Ya tapi yang untung juga banyak lah. Jadi ya
dan ya kita berharap dengan ada Nobit Bro, Trend nggak Pushing ada kita bisa ini ya, ngebantu keluarin lah produk problem itu. arbitrage ya kalian ya. Gua kemarin ya screening 10 exchange di Arbitrage dari sama mana? di dunia ya. Arbitrage Gua iseng gitu ya, 10. dari mana ke mana? Bisa ada beda-beda ini bro, 500. Tapi itu nggak terlalu nggak terlalu susahnya arbitrage gitu, nggak terlalu stabil. Jadi kalau di dalam mutual fund, Ya. kita misalnya nih bisa kumpul nih dana sampai katakanlah 10 juta US. Jadi susah. Kalau 10 juta US lu bisa apa namanya, waktu lu buy atau sell itu lu bisa market price-nya bisa apa sih namanya, slippage-nya tuh gede. Kecuali lu cuma $2,000, $10,000 itu slippage-nya nggak gede. Tapi misalkan katakanlah lu udah controlling market ya. Makanya kenapa orang kalau udah tajir banget atau enggak udah kayak wealth fund atau kayak gitu, dia nggak pernah mau dia jual kriptonya tuh di exchange, pasti OTC supaya nggak ada slippage-nya itu. Jadi kalau lu cuma mau $10,000 dapetin 1% mungkin masih bisa lah ya. Tapi gue udah bilang kalau marketnya udah bagus, dia nggak bakal ada arbitrage. Contohnya kayak forex gitu. Lu mau cari arbitrage di mana juga agak susah gitu. Nah, di kripto deh, karena kita informasi belum stable, jadi mau nggak mau arbitrage tetap ada. Cuman problem cuma dua, volatility-nya harus tinggi. Kalau volatility tinggi itu cuma 4 tahun sekali. Yang kedua adalah volume. Kalau market lo terlalu besar, waktu lo buy atau sell, itu slippage lo jadi gede banget. Slippage-nya jadi kecil gitu. Nah, waktu slippage-nya kecil, lo nggak ada profit. Problemnya gini, waktu itu kita udah pernah, dulu banget kita pernah, cuman problemnya adalah lebih ke arah speed of bot trading lu seberapa cepat, karena itu tanding. Karena apalagi kalau lu di exchange besar itu udah tandingnya sama semua orang pakai bot. Itu semua orang pasti pakai bot. Satu itu. Dua adalah sebenarnya kesulitan untuk kita scale. Jadi itu memang duit kecil bisa, semakin duit besar itu semakin susah.